Ya, Pak Haji Sanuri. Pak Fatul. Jangan. Jadi pakai helm juga nih, helm tajam namanya. Ini standar. 蓝牙连接成功。 Kena ceng-ceng. Sindimbing orang. Ini standarnya. Ini standar. Dan kemudian setiap penyembelih itu yang paling vital adalah bilah sembelihnya. Setiap penyembelih itu memiliki bilah unggulan. Itu menjadi pegangannya, tak boleh kasih-kasih orang. Kena sembelih jangan. Kita kadang-kadang tak tahu. Kemarin kawan punya Tramontina Passador. Bentuk dia menyebar betul Pak, memang. Tapi sebetulnya pisau itu pisau sembelih, dipinjamlah sama orang. Dibabat untuk babat tulang Pak. Menangis yang punya. Harganya kalau murah tak apa-apa Pak. Harganya agak mahal lah. Nah ini jadi setiap penyembelih punya bilah sendiri. Kalau orang-orang pesilat bilang senjata pamungkas. Kalau dia pegang itu hanya menambah keyakinan ketika dia memotong itu, insya Allah baik, insya Allah baik. Tapi setiap penyembelih juga jangan kemudian sombong diri. Ketika anak sembelih, rasa-rasanya dia menjadi penyembelih sendiri saat itu. Sifat ujub itu mulai ditiupkan oleh iblis laknatullah alaihi. Mulai engkau sendiri ini, engkau ini Pak, istilahnya tak ada apa-apa. Mulai naik. Nah mulai nanti itu. Cara makan saya beberapa kali. Waktu itu masih jahiliyah Pak, belum pakai helm seperti ini atau belum pakai kacamata safety itu menyembur ke muka. Jadi ini fungsinya untuk darah. Dan kemudian helm ini paling tidak kalau ada gesekan atau benturan juga tidak terlalu keras. Karena di Batam pernah terjadi Pak, tapi bukan penyembelih. Kebetulan peserta saja saat itu ada di arena penyembelihan. Sapi lepas dia kena tubruk. Nah kalau kita kena tubruk ada tabrak. Sebetulnya bukan tabrakan Pak, tapi benturan ke aspal. Koma 1 tahun Pak. Dan qadarullah setelah 1 tahun wafat Pak. Nah ini jadi paling tidak minimal ketika ada benturan. Yang kemudian di APD apron ini ya tadi juga darah dan lain sebagainya minimal kotor. Dan insya Allah pemotongan tahun ini atau Idul Adha tahun ini jatuh di hari Jumat tanggal 6 Juni. Jadi kalau misalnya tak terlalu kotor, mandi pun ya biasa-biasa saja ya kan Pak. Jadi ngejar Jumat itu juga tak terlalu jauh. Tapi kalau misalnya mau mandi pun lebih bagus. Kemudian ada bilah. Nah, bilahnya ada misal pening Pak. Harganya memang bikin pening juga Pak. Kalau pening ini bikin pening Pak. Benda aja segini harganya kadang-kadang ada 2 juta. Kalau ditanya 2 juta untuk apa? Tak ada, untuk asa-asa aja. Kenapa kita di rumah? Tapi kalau misalnya kita pemotong, kita penyembelih, memang harus punya. Paling tidak asal tuh tapi tak jauh-jauh Pak. Jangan sampai asal tuh potong boleh ini. Apa ya? Berikutnya begitu Pak. Ini biasa digunakan oleh chef atau master chef di tempat-tempat masak. Dan selanjutnya sarung tangan. Sarung tangan ini perlu. Jangan sarung tangan sembarangan Pak. Nanti jangan sarung tangan bangunan itu pula dipakai, jangan. Nah, subhanallah. Karena kejadian kawan kita teknik penyembelihan teknik dorong, tapi pakai timba tangan Pak.
rupanya yang dipotong itu berbalik leher. Ini berbalik, pisau balik, doronglah mata. Nah, dia pakai teknik dorong begini. Rupanya sapi itu bergerak. Dorong, sapi bergerak, mata pisau berbalik. Terdorong juga. Lumayan 16 hektar. Makanya di kita di Juleha standar pisau minimal tadi apa tuh, coba dilihatin lagi minimalnya. Nah, ini minimal saja, paling tidak slice kertas. Ini minimal Pak. Tapi kalau sudah maksimal, tisu digeserkan saja sebelah tisu Pak. Nah, jadi sarung tangan penuh, sangat penuh. Dan tadi yang Pak Ketua cerita tadi, orang yang kena pisau itu saya Pak. Orang yang kena pisau itu saya. Itu tanpa terasa. Jadi ada sesuatu yang jatuh, saya ambil. Rupanya ini turun. Pisau jatuh, saya ambil, masukkan. Saya tak tahu kalau ini udah tinggal sedikit lagi nih Pak, di linking nih. Udah tinggal sedikit lagi Pak. Tak terasa, Allah ya. Jalan, orang cakap, Pak Ustaz, kenapa tuh? Apa? Itu jadi, udah gondol-gandol aja Pak. Agak cuai saat itu. Setelah pemotongan buka. Nah, jadi memang sangat perlu hal-hal seperti ini meminimal accident yang berlaku ketika kita melakukan pemotongan. Baik, tiga, mohon maaf, pimpinan kurang berkenan. Akhirnya tak jadi Pak. Ganti yang bersertifikat. Kalau bersertifikat ini memang seluruh kompetensinya itu memang diuji Pak. Paling tidak manajemen kurban itu dia paham. Untuk kemudian keselamatan mereka paham. Oleh karena itu, mudah-mudahan hari ini setelah Bapak ikut di sini, BPD Tanjung Pinang nanti, Juleha Tanjung Pinang melakukan kompetensi. Tapi memang BNSP-nya agak mahal memang Pak. Agak tercekik-cekik juga kita. Tapi itu pula lah yang menjadi tuntutan. Bagaimana kemudian seorang penyembelih itu memenuhi kompetensinya. Kompetensi yang pertama dia pakai itu adalah menjalankan syariat Islam. Makanya sebagai ulama ada yang mengatakan, tapi ini masih debatable, masih banyak pertentangan, bahwa orang yang memotong hewan kurban dan dia tidak sholat maka haramlah potongannya. Sampai seperti itu. Tapi itu masih debatable, masih banyak pendapat yang kemudian berbeda. Tapi paling tidak ada kehati-hatian setiap kita betul-betul menjalankan syariat Islam itu secara baik. Itu Pak. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak Ustaz.